Nama saya Haryana. Profesi saya mahasiswa. Umur saya 22 tahun. Pengalaman terburuk saya sebagai perempuan selama ada di Makassar itu pernah dicabuli sama teman sendiri. Halo, nama saya Ania. Profesi mahasiswa. Umur saya 22 tahun. Pengalaman terburuk saya sebagai perempuan selama ada di Makassar itu pernah dicabuli sama teman sendiri. Profesi saya mahasiswa. Umur saya 22 tahun. Pengalaman terburuk saya sebagai perempuan selama ada di Makassar itu pernah dicabuli sama teman sendiri. Halo, nama saya Arjana. Profesi saya mahasiswa. Umur saya 22 tahun. Pengalaman terburuk sebagai perempuan selama ada di Makassar itu pernah dicabuli sama teman sendiri. Halo. Halo, nama saya Ariana. Profesi saya mahasiswa. Umur saya 22 tahun. Pengalaman terburuk saya sebagai perempuan selama ada di Makassar pernah dicabuli sama teman sendiri. Saya pulang sekitar jam setengah 12 malam. Kondisi jalan pada saat itu mulai agak sepi, dan kebetulan salah satu jalan yang saya lewati itu agak sempit dan gelap. Jalannya itu dekat Bintang Veteran. Di situ ada yang mulai mengikuti saya. Awalnya saya rasa itu biasa saja karena saya pikir itu hanya pengendara yang kebetulan ada di belakang saya. Akan tetapi lama kelamaan gerak-geriknya itu mulai membuat saya curiga, karena setelah saya melambatkan motor saya, orang tersebut juga ikut melambatkan motornya. Kemudian setelah di lampu merah, orang tersebut mendekat dan mencolek saya. Di situ saya mulai merasa takut. Akan tetapi setelah lampu hijau, pengendara tersebut langsung belok kanan dan saya terus. Di situ perasaan saya mulai lega karena saya pikir dia tidak mengikuti saya lagi. Akan tetapi tidak lama kemudian dia muncul di samping saya dan mencolek saya, kemudian dia pergi sambil tertawa. Si driver ini tidak mengikuti arah tersebut dan mencari jalan lain untuk sampai ke lokasi tujuan saya. Di situ saya mulai curiga dengan perlakuannya. Setelah saya pertanyakan, dengan santainya dia menjawab, "Mbak lama-lama sama kita, Mbak." Di situ saya mulai panik dan tidak tahu harus seperti apa. Setelah saya menolak dan mengancam, driver tersebut langsung minta maaf dan mengantarkan saya pulang dengan sampai di tujuan. Dan ketika sudah hampir sampai di dekat kos-kosan saya, tinggal sekitar 2-3 meter dari pintu kos, si pengendara motor itu lewat di samping saya, mendekat dan seketika memegang dada saya. Saya kaget, saya langsung terdiam. Saya sempat melihat orang itu, dia bapak-bapak berkumis, dia menggunakan jaket dan celana panjang kain. Saya sempat melihat, kemudian karena kejadian itu saya kaget,
saya terdiam dan saya merasa jengkel dan sangat kesal. Tapi orang itu langsung pergi begitu saja. Saya pulang jam 1 malam mengendarai motor. Pada saat itu saya dihadang oleh 2 orang dari depan dan 1 dari belakang. Pada saat itu mereka mengeluarkan parang dan medik mereka dan saya sedikit ditebas. Untungnya ada seorang dari mereka sadar, bilang jangan, dia cewek. Saya juga bingung kenapa dia bisa sadar. Tapi pada saat itu mereka berusaha turun dan mereka mengambil HP dan dompet dan isi tas saya lainnya. Dan pada saat itu motor saya sedikit hampir saja diambil juga oleh mereka. Untungnya ada seseorang yang menolong saya pada malam itu. Kronologinya siang hari, waktu menjelang zuhur, saya sedang mengendarai motor ke arah dekat pom bensin Unhas. Saat itu ada sebuah mobil keluar dari pom bensin tersebut, yang membuat saya terpaksa menghentikan sepeda motor yang saya kendarai. Saya yakin posisi saya saat berhenti tidak mengganggu lalu lintas ataupun merugikan pengguna jalan lain. Tanpa diduga, dari arah belakang sebelah kanan, tiba-tiba saja kepala saya dipukul oleh orang tidak dikenal. Setelah dipukul, saya tidak dapat berpikir apa-apa lantaran masih syok. Sementara pelaku yang memukul kepala saya langsung melarikan diri. Saya benar-benar tidak kenal dengan pelaku pemukulan tersebut. Maka dari itu saya bingung, kenapa dia memukul kepala saya. Saya dibonceng oleh seorang teman. Tiba-tiba ada motor dari belakang yang langsung ingin merampas HP saya, namun yang dia rampas adalah payudara saya. Saat itu saya langsung speechless, tidak bisa mengatakan apa-apa. Tidak lama kemudian saya teriak, teman saya kaget, dia mengira saya hanya berpura-pura. Dia mengira itu adalah kerabat saya yang saya teriaki, padahal itu adalah seorang begal. Saat itu orang itu berpakaian rapi hitam putih, kemudian memakai helm dan masker. Tapi sepertinya begal itu memang yang ingin merampas HP saya, tapi karena tidak sampai, dia tiba-tiba merampas payudara saya. Saat itu saya sangat trauma, saya sangat malu. Saya juga tidak berani menceritakan kepada teman saya, tapi karena saya shock, menangis terus. Dan kemudian ternyata pada masa itu pada tahun 2016, kalau tidak salah, lagi sedang marak-maraknya begal dan yang seperti itu, yang membegal payudara perempuan. Pencuri itu berhasil membawa pintu kamar saya ketika saya dan adik saya masih terlelap di dalam kamar. Namun beruntungnya karena pada saat pencuri itu hendak masuk ke dalam kamar, saat itu juga saya terbangun dan melihat pintu kamar terbuka. Saya kemudian berteriak dan berlari untuk menutup pintu kamar. Saya menyalakan lampu dan membangunkan adik saya yang berada di samping saya. Beberapa saat kemudian, azan subuh mulai terdengar. Saya bermaksud untuk mengecek pagar kos saya. Saya membuka pintu kamar, tapi ternyata pencuri itu masih berada di depan pintu kamar saya dan dia tepat berada di hadapan saya. Dia bermaksud untuk masuk kembali ke dalam kamar. Namun saat saya melihat pencuri tersebut, saya kemudian berteriak, meminta pertolongan dan menutup pintu secepat mungkin. Dan pada saat itu sempat terjadi tarik pintu antara saya dan sang pencuri tersebut. Saya terus meminta tolong bersama dengan adik saya. Namun karena kos yang saya tempati adalah kos khusus putri, jadi mereka yang berada di kamar yang lain tidak berani untuk keluar kamar. Sementara menelpon, saya melihat ada seseorang laki-laki berjalan kaki dari arah kanan saya. Dari arah kanan
Dia berjalan di pinggir jalan poros, dia sambil memegang handphone. Dan pada saat itu pula ada 2 orang mengendarai motor dari sisi kiri. Nah, pada malam hari itu mereka hampir berpapasan. Ketika hampir berpapasan, saya melihat si pengendara motor itu yang diboncengnya itu memegang semacam badik, semacam senjata kecil di tangannya. Saya melihat dengan jelas di depan mata saya. Dan ketika hampir berpapasan, dia seperti ingin menusuk si pejalan kaki. Dia hampir menikam si pejalan kaki, dan si pejalan kaki refleks menangkis, dan pengendara motor itu melaju pergi. Saya melihat kejadian itu tepat di depan mata saya. Tetapi pada saat pulang sekolah waktu itu, saya berjalan tepat di sebelah tukang bakso tersebut. Nah, pada saat berjalan, tiba-tiba tangan tukang bakso itu meraih dada saya. Lalu saya lupa ingat sebenarnya, karena dia entah pada saat dia memegang dada saya itu sempat menyentuh puting dari payudara saya atau tidak, tetapi waktu itu kejadiannya sangat cepat dan saya juga dalam kondisi yang sangat terkejut. Nah, ngomong bakso ini, yang saya ingat adalah payudara saya sangat sakit waktu itu. Lalu karena kaget, terkejut, saya tidak sempat berteriak. Saya tidak sempat berteriak, saya hanya bergeming. Lalu saya sempat melihat dia berbalik ke arah saya, sempat tersenyum, lalu jalan kembali melanjutkan memukul yang seperti sebelum dia melakukan hal tersebut ke saya. Terus naik itu PT-PT dari Maros sampai ke Dayak. Terus di Dayak saya ambil ini PT-PT tujuan sentral. Terus pas naik kan cuma ada sopir, ada laki-laki 1 sama ada perempuan. Tapi kejadiannya saya istilahnya dihipnotis lah. Cuman saya sadar setelah sampai di rumah, kebetulan kakak saya ini kan mau pakai Rexona. Terus saya kan mau cari dalam tas, kebetulan kan ada tempat pensil, jadi Rexona itu ada dalam tas juga. Terus cari, kok dompet saya tidak ada. Dari situ baru saya pusing, oh ternyata saya dihipnotis. Dan apesnya lagi, uang saya yang ya lumayan sih, sama HP yang baru 1 malam itu diambil sama orang itu. Mbak, mau dijamret nggak? Saat saya mengurus surat-surat, saya selalu membawa anak. Katalah, bertindaklah. Itu hal yang tak melelahkan dan menjengkelkan. Kali itu, orang berjalan dan Motor, uang, HP. 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 Motor, uang, HP.
Saya itu terbangun karena ada sesuatu yang meraba-raba badan saya dan saya merasakannya. Akhirnya saya terbangun dan saya menemukan tangan orang itu sudah merangkul bahu saya, kemudian tangannya yang satunya lagi sudah berada di paha saya. Jadi saya teriak sekencang-kencangnya, orang semua kaget dan orang itu hampir diturunkan. Padahal saat itu situasinya sedang di hutan belantara. Terus pada pukul sudah hampir maghrib. Jadi saya tidak tega melihatnya. Jadi saya bilang, tidak usah Pak, cukup dia dipindahkan tempat duduk saja. Akhirnya selama perjalanan itu saya sedikit ketakutan karena saya berpikir sedikit lagi sampai. Jadi saya sudah agak tenang dan orang itu sudah tidak duduk di samping saya lagi. Saya pernah melihat seorang laki-laki mengeluarkan alat kelaminnya tepat di pinggir jalan. Itu terjadi di Jalan Sungu. Tiba-tiba ada motor dari arah belakang langsung tarik tas saya. Memang di tas saya itu ada kan saya dibonceng sama teman naik motor, terus kan tasnya di sebelah, saya pegang di sebelah kiri dan saya pegang buku paket di sebelah kanan. Jadi tasnya, tiba-tiba pas itu motor dari arah belakang langsung ke samping kiri saya, langsung tarik tas saya yang ada di sebelah kiri. Saya kaget loh, jadi saya berusaha untuk tarik kembali tas saya, tapi karena dia laki-laki, dua orang yang dibonceng sama tarik, jadi saya cuma tendang-tendang saja dia punya motor. Saya tendang-tendang, terus karena saya juga takut kalau teman saya tidak bisa jaga keseimbangan dan kami jatuh dan tiba-tiba ada mobil dari belakang, jadi saya lepas saja di tas. Saat saya sedang mandi, saat itu saya mandi sekitar jam 10 malam karena baru pulang dari kampus latihan menari. Saat saya sedang mandi, saya rasa
memang ada yang mendorong-dorong pintu, tapi saya pikir itu angin dan tetap lanjut mandi. Tapi orang ini langsung mendobrak pintu dan saya kaget dan langsung berteriak. Untungnya orang-orang kos langsung keluar dan orang ini pun langsung kabur. Dari kejadian ini saya tidak berani tinggal di rumah kosong lagi dan tidak berani masuk ke WC umum. Pada saat perjalanan pulang menuju kos teman saya dihadang oleh dua motor. Motor pertama menghadang dari depan dan yang satunya itu menghadang ke samping. Saya dihadang oleh 4 orang yang saling berboncengan dan yang dibonceng itu membawa senjata tajam berupa pistol dan busur. Tiba-tiba dia menghadang dan mengancam saya kalau saya tidak memberikan kendaraan saya, maka dia akan menembak dengan pistolnya dan mau membusur saya. Pada saat itu saya sempat ingin mencoba mempertahankan kendaraan saya, tapi mereka terus mengancam saya dengan pistol dan busurnya. Karena saya takut, saya meninggalkan motor saya lari dan saya berteriak, tapi pada saat itu memang sangat sunyi dan tidak ada orang yang lewat satupun. Saya terus berteriak dan mereka membawa kabur motor saya. Setelah berhasil membuka pintu rumah, tiba-tiba ada 2 orang yang menggunakan jaket hitam, scrub hitam, dan menggunakan helm dari arah belakang kami. Awalnya saya mengira orang tersebut ingin menanyakan alamat, tetapi ketika saya berbalik, orang tersebut mengeluarkan parang yang sangat panjang dari balik jaketnya dan langsung mengancam kami untuk dilarang berteriak. Saya panik dan kakak saya refleks langsung berteriak meminta pertolongan. Tetapi orang yang mengancam kami tadi langsung mengambil 2 tas yang kami bawa dan langsung pergi menggunakan motor. Kakak saya mencoba mengejar tetapi tidak berhasil. Saya histeris, panik, dan takut. Waktu itu saya menuju pulang ke Antang, dia mengejar saya, terus dia mendekat ke motor saya dan akhirnya dia pegang paha saya dan lalu kabur. Tahun 2017 saya mengalami pelecehan tepatnya di depan Pantai Losari. Pada saat itu saya naik motor bersama teman saya. Lebih tepatnya saya dibonceng. Di jalan di depan Pantai Losari itu sangat macet dan motor tidak bisa jalan. Terus ada segerombolan laki-laki remaja tidak sengaja menyentuh bagian paha saya dan lalu saya tiba-tiba terkejut dan laki-laki gerombolan itu lari. Saya kejar bersama teman saya pakai turun dari motor, tapi teman saya tidak dapat itu orang. Suatu hari dalam salah satu kegiatan jalan pulang kami dari tempat les di area yang sekarang jadi Carrefour Pengayoman, dada saya diremas oleh pengendara motor. Jadi 2 orang itu laki-laki boncengan, yang duduk di belakang itu yang meremas dada saya, dan waktu itu saya sempat teriakin mereka. Terus buku lesku saya lempar ke arahnya dan tentu saja itu adalah usaha yang sia-sia karena nggak kena juga dan lumayan traumatik kejadian itu karena kayaknya mulai sejak itu sampai hari ini kalau saya jalan kaki sama orang lain saya selalu berdiri di bagian kiri.
Demikianlah pertunjukan dari Kala Teater. Suara-suara gelap dari ruang dapur. Kita sambut sutradara Kala Teater, Sinta Febriani. Dan selanjutnya saya mengundang Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta untuk maju ke depan dan memberikan karangan bunga. Dan tidak lupa saya sampaikan akan ada pertunjukan di hari terakhir pada tanggal 20 Juli 2019 di Gedung Teater Luas Institut Kesenian Jakarta. Kami minta Komite Teater untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Silahkan teman-teman dari media dan fotografer untuk bisa mengabadikannya.